UAS jadi tersangka penipuan sumbangan dana Palestina. Begini faktanya. Beredar informasi yang mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad atau UAS jadi tersangka penipuan sumbangan dana Palestina. Informasi itu diunggah pertama kali oleh kanal YouTube Suara Inspirasi dengan judul Berita Terkini, UAS jadi tersangka. Polri ungkap motif penipuan sumbangan dana Palestina pada 17 Mei 2021. Hingga saat berita ini ditulis, video tersebut sudah ditonton 212.970 kali dan disukai sebanyak 2.200 kali. Dalam foto yang digunakan sebagai thumbnail video itu, terlihat Ustadz Abdul Somad tengah mengenakan pakaian berwarna oranye dengan didampingi oleh dua orang pria. Namun setelah ditelusuri oleh seputar tangsel.com, informasi yang mengklaim bahwa UAS jadi tersangka penipuan dana sumbangan Palestina adalah tidak benar atau hoax. Dalam video berdurasi 10 menit 10 detik itu, tidak dijelaskan bahwa Polri telah menjadikan UAS sebagai tersangka terkait kasus penipuan. Selain itu, foto yang digunakan sebagai thumbnail dalam video merupakan hasil suntingan. Informasi ini termasuk ke dalam hoax fabricated content, di mana 100% informasi di dalamnya adalah palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Nyai Dewi Tanjung, politisi PDIP, juga menyentil UAS terkait dana Palestina. Tak tanggung-tanggung, ia langsung bersuara keras, layaknya aktivis. Dalam akun Twitternya, Nyai mengomentari sikap Ustadz Abdul Somad yang mengajak umat Islam menggalang dana untuk membantu Palestina yang sedang dibombardir Israel. Nyai sentil keras si Somad, sudah berapa total uang sumbangan galang dana untuk beli kapal selam? Sekarang kau mau galang dana untuk Palestina? Jangan menjual penderitaan rakyat Palestina demi kepentingan pribadi dan kelompok. Cuit Dewi Tanjung pada Selasa 18 Mei 2021. Dalam cuitannya tersebut, Dewi Tanjung juga memposting video yang isinya hampir sama dengan pada caption cuitannya. Sontak cuitannya ini menimbulkan pro kontra warganet. Di kolom komentar akun Twitternya, banyak netizen mendukung cuitan Dewi Tanjung, namun ada juga yang meledeknya. @dtanjung15 cari panggung habis lebaran, komen netizen. Cuitan Dewi Tanjung tersebut hingga Selasa 18 Mei 2021 malam sudah dilihat 13.000 view, 249 komentar, 304 retweet, dan 1.000 yang menyukai. Sebelumnya, UAS mengajak warga negara Indonesia menyisihkan sedikit dana untuk bersedekah, membantu saudara muslim yang sedang berjuang di Palestina. Ajakan tersebut diunggah UAS dalam akun Instagram pribadinya. UAS menjelaskan alasan umat muslim perlu membantu bangsa Palestina. Hal ini ia sampaikan setelah dirinya bertanya kepada gurunya di Universitas Al-Azhar yang bernama Syekh Muhammad Jibril terkait kebiadaban Zionis Israel. Israel kenapa tidak dibinasakan sama Allah? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menceritakan ini kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata, ujar Ustadz Abdul Somad. Bahkan Ustadz Abdul Somad sendiri pun sampai tak kuasa menahan sedih dan berlinang air mata. Namun ia tetap melanjutkan penjelasannya. Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah, ungkapnya. Hubungan antara Indonesia dan Palestina adalah hubungan yang sudah sangat erat.
dan akrab. Indonesia menolak untuk mengakui negara Israel hingga kesepakatan damai tercapai antara Israel dan Palestina. Indonesia sangat membela hak-hak dan kebebasan rakyat Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Palestina adalah salah satu pendukung awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Mufti Agung Yerusalem dan pemimpin tertinggi Dewan Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, berjasa meningkatkan pengakuan negara-negara Arab lainnya atas Indonesia, khususnya melalui Liga Arab. Mereka juga sepakat untuk menekan Inggris yang tentaranya sudah tiba di Indonesia lebih dulu dari Belanda. Tidak untuk mendukung Belanda. Akibatnya Indonesia sejak awal sangat tidak ramah terhadap hubungan dengan Israel sebagai rasa terima kasih kepada Palestina. Presiden Indonesia Soekarno mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Bahkan setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya kekuasaan Jenderal Soeharto, Indonesia sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Yasir Arafat, telah mengunjungi Indonesia pada tahun 1984 dan pada tahun 1993. Dengan jatuhnya Orde Baru, Abdurrahman Wahid berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Israel, namun ia dilengsarkan dari jabatannya pada bulan Agustus 2001. Dan tidak ada upaya yang dipertahankan untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Israel. Pada tahun 1988, hubungan resmi antara Indonesia dan Palestina dimulai dengan pengakuan Indonesia atas Palestina. Pada tahun 1990, dibuka kedutaan besar di Jakarta. Indonesia menyambut baik deklarasi kemerdekaan Palestina oleh Dewan Nasional Palestina di Algiers, Aljazair, dan telah mengakui negara Palestina pada 16 November 1988. Setahun kemudian Indonesia dan Palestina menandatangani kesepakatan bersama pada dimulainya hubungan diplomatik Indonesia-Palestina di tingkat kedutaan besar pada 19 Oktober 1989. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Alatas dan pejabat PLO Farouk Kandoumi. Setelah ucapan penandatanganan, Menteri Luar Negeri Palestina menugaskan kedutaan besar negara Palestina di Jakarta. Dengan demikian, Indonesia menugaskan kepala misinya ke Republik Tunisia sebagai duta besar non-residen Palestina hingga 1 Juni 2004. Ketika penugasan tersebut diserahkan ke Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Yordania di Amman selama kunjungan ke Yordania pada bulan Mei 2006, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina, termasuk melalui dimulainya kembali perundingan damai, serta mengungkapkan keprihatinan Indonesia atas kondisi Palestina, termasuk dalam hal keuangan, di tengah-tengah sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Israel.